Warga usulkan anggota dewan harus minimal S2 dan TOEFL di atas 500. Sangat setuju, karena yang mewakili rakyat harus lebih pintar dari rakyat. Tapi pastikan S2 tersebut asli, bukan hasil membeli ijazah palsu. Jangan ada lagi anggota parlemen yang hanya lulusan SMA, sedangkan di perusahaan swasta yang memberikan gaji UMR tanpa tunjangan mega bintang, mengharuskan setiap pelamarnya minimal S1. Anggota parlemen juga harus memberikan SKCK yang menjelaskan kalau mereka bukan bekas koruptor, narapidana, atau apapun yang bersangkutan dengan hukum. SKCK hal yang sangat biasa. Bahkan untuk melamar pekerjaan yang bergaji UMR pun diperlukan SKCK. Sama untuk pekerjaan lainnya. Mereka juga seharusnya mengantri untuk tes tertulis dan juga wawancara. Tidak perlu coblos-coblos karena menghabiskan uang negara. Seharusnya dibuat kontes besar yang disiarkan seluruh stasiun TV Indonesia seperti ajang Indonesian Idol atau Indonesia's Got Talent. Mereka yang terpilih dari tahap seleksi akan maju ke babak berikutnya, ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, memaparkan visi dan misi mereka, dan rakyat akan memilih melalui voting SMS. Lebih efektif dan efisien dibandingkan harus mengeluarkan dana kampanye. Tidak perlu mencetak kaos, baliho, pasang spanduk, dan juga mengeluarkan amplop-amplop serangan fajar. Dana pemilu yang sangat besar dan bernominal fantastis bisa menjadi buah simalakama bagi para calon legislatif. Jika mereka salah logika, dana kampanye bisa mereka anggap sebagai dana investasi untuk pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Akhirnya ketika mendapatkan pekerjaan tersebut, alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat, mereka malah mengganyang uang rakyat. Sama seperti orang mencari kerja kebanyakan untuk menyandang status yang sangat prestigious. Mereka harus berpenampilan menarik, good looking, IPK minimal 2,75. Mereka harus bisa Microsoft Office dan Canva untuk membuat presentasi. Mereka juga harus pandai berpublic speaking agar di depan pers tidak mengatakan rakyat tolol sedunia. Jika mereka bisa semua, benar-benar menguasai ilmunya, mereka tidak butuh lagi staf khusus di bawah mereka yang menghabiskan uang negara. Kalau perlu, mereka harus dibekali ilmu bela diri supaya tidak perlu lagi ada tunjangan pengawalan. Tunjangan rumah juga harus ditiadakan. Halaman gedung MPR, DPR masih sangat luas. Masih cukup untuk dibangun rumah susun ataupun apartemen agar mereka tidak kena macet di jalan. Dari apartemen di halaman DPR MPR, mereka bisa turun jalan kaki dan menyehatkan badan. Tidak perlu rapat di hotel-hotel bintang 5. Karena kembali lagi, semua itu menghabiskan uang negara. Jika akses ke DPR tinggal berjalan kaki, mereka tidak perlu lagi pengawalan khusus ninu-ninu, tetot-tetot. Karena sesungguhnya hanya ambulans dan damkar yang berhak dapat perlakuan istimewa di jalan. Dan yang terakhir, tes yang paling penting harus dites bagaimana konsentrasinya selama rapat. Jangan sampai ada yang bermain judol ataupun tidur saat rapat berlangsung.